Mungkin memang harus kita akui bahwa Ultraman merupakan franchise tokusatsu tertua yang masih eksis sampai pada saat ini, mengalahkan saudara tuanya sendiri, yakni Godzilla franchise, dengan konsep pahlawan alien dari luar angkasa yang melindungi bumi dari serangan kaiju. Tentu saja itu membuatnya sangat mudah diterima oleh banyak pemirsa di seluruh dunia, dan menjadi ikon media hiburan di Jepang, sejajar dengan Gundam, bahkan juga Godzilla sendiri. Namun terlepas dari betapa uniknya kisah fiksi yang ringan yang ada di dalam serialnya tersebut, ternyata harus kita akui bahwa Ultra Series merupakan franchise paling realistis di antara yang lainnya. Bahkan konsep realistis itu tetap dipertahankan sampai pada saat ini, walaupun di satu sisi agaknya membuatnya sulit untuk melenceng dari konsep yang sudah pakem itu. Namun justru disitulah letak kekuatan dari waralaba yang sudah berusia lebih dari setengah abad ini. Akan tetapi seperti biasa, karena akan ada plot point yang mungkin kita bahas di sini, maka diperingatkan bahwa video ini mengandung spoiler. Mau tahu apa saja? Mari kita simak 7 hal realistis di franchise Ultraman versi Tokufax Indonesia. Sumber kekuatan dan kelemahan. Mungkin buat fans sejati, hal ini bukan sebuah rahasia buat kalian, karena seperti yang kamu tahu, Ultraman punya sumber kekuatan dan juga kelemahan layaknya makhluk hidup biasa. Karena bagaimanapun, ras Ultra yang ada rata-rata berasal dari galaksi Nebula M78, yang dalam series manapun disebut-sebut sebagai tanah cahaya. Meskipun ada beberapa tokoh Ultraman yang berasal dari planet berbeda, misalnya Ultraman Leo, Astra maupun Jonias, namun tanah cahaya atau Land of Hikari selalu menjadi acuan dan latar umum bagi Ultraman secara mayoritas, dan planet tersebut dikonsepkan memiliki sebuah sumber energi cahaya yang melimpah bagi para Ultra, sehingga mereka bisa bernafas dan mengumpulkan tenaga. Dan ras Ultra tersebut bisa bertahan di luar angkasa selama ada sumber cahaya yang mencukupi, kecuali di planet bumi. Kenapa? Sebab atmosfer planet bumi menghalangi energi cahaya murni, sehingga para Ultraman sulit untuk menyerap energi cahayanya. Oleh karena itu, Ultraman harus mencari cara untuk tetap bertahan hidup di planet bumi, yakni dengan meminjam tubuh manusia sebagai human hostnya. Oleh karena itu, Ultraman dan juga wujud manusia manapun merupakan dua entitas yang berbeda dalam satu tubuh. Bahkan dengan human host sekalipun, Ultraman hanya bisa bertahan kurang lebih selama 3 menit saja, sampai lampu color timer yang ada di dadanya kemudian berkedip-kedip, tanda bahwa mereka hampir kehabisan energi. Tentu saja tidak semua Ultraman memiliki kelemahan dan juga kekuatan seperti itu. Sebut saja Ultra Seven yang justru punya konsep yang sangat berlainan. Namun, konsep sumber kekuatan sekaligus kelemahan yang tadi kita sebutkan menjadi sebuah fondasi baku sampai dengan hari ini. Struktur anatomi berbeda dengan franchise tokusatsu lain yang tidak selalu memiliki penjelasan tentang bentuk fisik pahlawannya. Karena di Ultra Series, mereka justru bisa menjelaskan tiap detail yang ada. Penasaran nggak? Kenapa Ultraman rata-rata memiliki warna silver dengan kombinasi warna merah atau biru? Mari kita simak penjelasannya. Dalam Land of Hikari, yang merupakan planet asal mayoritas Ultraman, di sana sebenarnya terbagi atas 3 suku, yakni suku silver, contohnya merupakan Ultraman, Zofi, dan juga Ultraman Jack. Kemudian ada suku merah seperti Ultra Seven dan Ultraman Taro. Lalu ada suku biru, yakni Ultraman Hikari dan Trigger. Walaupun ada pula kombinasi antara warna-warna tersebut, misalnya Ultraman Zero. Meskipun tidak selalu menjelaskan mengapa anak mereka memiliki warna yang berbeda-beda, namun sangat menarik untuk membayangkan bahwa bisa saja mereka merupakan anak campuran dari berbagai suku yang ada di sana. Ya, istilahnya blasteran lah kalau di dunia manusia. Dan tidak hanya itu, anatomi mereka juga dilengkapi dengan Ultra Armor, yakni kulit alamiah yang juga berfungsi sebagai pelindung bagi mereka. Setiap Ultra Armor pada umumnya bisa bertahan dari serangan api dan laser, bahkan juga tahan terhadap berbagai penyakit mematikan. Disebutkan juga bahwa Ultraman dapat menyerap panas dan cahaya melalui bagian silver pada kulit mereka untuk menghasilkan energi. Diketahui juga bahwa kulit Ultra tersebut terbuat dari spesium, yakni sebuah material fiktif yang terbuat dari cahaya, terutama dalam universe Ultraman.
bisa bereproduksi, dan masih berhubungan dengan segmen sebelumnya tadi, di mana semenjak awal kita sudah disuguhkan dengan kenyataan bahwa Ultraman memiliki saudara bahkan juga keluarga. Bahkan kita bisa mengetahui adanya Ultra Brothers yang sangat fenomenal tersebut, yang merupakan anak-anak dari Ultraman Ken dan juga Mary yang dijuluki sebagai Father dan Mother of Ultra. Kita juga mengetahui bahwa beberapa di antaranya seperti Seven, Taro, bahkan Belial juga memiliki keturunan yang kemudian punya seriesnya sendiri. Ya, kamu tahulah siapa. Namun yang pasti jadi pertanyaan, bagaimanakah cara Ultraman dan juga Ultra Woman bisa melakukan reproduksi? Nyatanya, mereka tidak melakukan proses reproduksi seperti halnya makhluk hidup, khususnya seperti manusia. Karena tentu saja, mereka tidak akan melakukan hubungan badan di atas ranjang, melainkan dengan teknologi mereka sendiri, di mana mereka bereproduksi menggunakan teknologi yang berbentuk layaknya wadah gestasi. Perangkat ini mengambil sampel genetik dari ibu dan ayah mereka dan kemudian dikembangkan di luar rahim sang ibu menggunakan wadah tersebut. Meskipun lamanya proses gestasi ini tidak diketahui, tapi dapat diasumsikan bahwa proses ini memakan waktu yang cukup panjang jika dibandingkan dengan rentan hidup manusia. Mengingat bahwa laju pertumbuhan relatif Ultraman memang jauh lebih lama dibanding dengan manusia bumi, yakni sekitar 6.000 tahun jika disamakan dengan ukuran waktu bumi. Meskipun hanya berupa konsep fiktif dan juga belum begitu detail penjelasannya, namun setidaknya Suburaya Production ingin menekankan bahwa Ultraman bisa melakukan reproduksi dengan cara mereka sendiri. Bisa bertambah tua, dan ini juga masih berhubungan dengan segmen sebelumnya tadi, di mana selain dapat bereproduksi, tentunya para Ultra tetap bisa bertumbuh layaknya makhluk hidup sungguhan. Bahkan beberapa di antaranya, misalnya Ultraman Taro, ada movie yang berjudul Ultraman Story yang memperlihatkan bagaimana wujud masa kecilnya. Tentu saja itu dibuat sebagai ide bahwa ras alien raksasa ini tetap punya kehidupan yang manusiawi, agar mudah ditangkap oleh penonton anak-anak. Para Ultra memiliki rentang hidup yang sangat panjang jika dibandingkan dengan manusia bumi. Contohnya, meskipun Zero berusia lebih dari 5.000 tahun saat pertama kali muncul, ia dianggap sebagai remaja menurut standar usia Ultraman kebanyakan. Dan Ultra tertua yang diketahui di Tanah Cahaya adalah Ultraman King yang berusia lebih dari 300.000 tahun. Sementara Mother of Ultra dan Father of Ultra dan juga Ultraman Belial berusia sekitar setengah dari usia Ultraman King. Meskipun diketahui bahwa Ultraman Noah adalah yang paling tua di antara yang lainnya, namun Noah berasal dari multiverse yang berbeda. Dan kadang, semakin tua Ultraman, mereka akan memiliki semacam jenggot atau brewok pada wajahnya. Misalnya Ultraman King dan juga Father of Ultra. Dalam novel Ultraman Trigger, Ultraman ini menyatakan bahwa makhluk yang ada di Nebula M78 dianggap memiliki rentang hidup yang tak terbatas jika dibandingkan dengan spesies lain di alam semesta. Walaupun beberapa Ultraman dianggap belum lahir pada saat ayah mereka berada di bumi, misalnya Zero, namun usia mereka tetap dinyatakan sekitar ribuan tahun walaupun tanpa penjelasan. Setidaknya, teori yang bisa menjelaskannya adalah sebab waktu di bumi berjalan lebih lambat daripada di galaksi lain. Membangun peradaban. Dan jika bicara soal teknologi reproduksi yang tadi, hal itu tentu saja menjelaskan bahwa ras Ultra di Nebula M78 atau yang ada di galaksi lainnya memiliki peradaban yang sangat maju. Dalam kontinuitas asli, para Ultra dulunya adalah ras makhluk hidup yang menyerupai manusia, di mana matahari pada galaksi tersebut hampir mencapai akhir hidupnya. Dan jika matahari itu padam, itu berarti kiamat bagi ras mereka. Karena tidak mau menyerah, para ilmuwan terhebat di planet itu menciptakan matahari buatan yang disebut sebagai plasma spark, yang membuat planet mereka tetap bisa bertahan sampai saat ini. Cahaya dari plasma spark mengubah orang-orang di planet itu menjadi makhluk-makhluk perak raksasa yang memiliki banyak kemampuan menakjubkan. Setidaknya, begitulah kisah bagaimana realistisnya origins dari M78.
Namun di luar dari itu, kisah origins dari planet tersebut menjawab bahwa sejak awal pun para Ultra merupakan ras yang sangat cerdas. Oleh karena itu, mereka membangun teknologi-teknologi canggih seperti peralatan senjata, sumber cahaya, bahkan juga inkubator reproduksi. Bahkan beberapa suku di sana membagi kasta dan juga pekerjaan, misalnya suku merah yang biasanya berperan sebagai pasukan dan juga kesatria. Sebaliknya, Ultra dari suku biru justru lebih cerdas dan membangun teknologi-teknologi yang ada, dan suku Silver biasanya berbaur dalam tugas apapun. Melibatkan satuan militer. Jika tadi kita membahas soal planet para Ultra, mari kita beralih sedikit ke planet Bumi sebagai latar utama pertempuran bagi para Ultraman di berbagai series. Karena di planet ini, sudut pandang ceritanya memang lebih banyak diambil dari perspektif seorang manusia, entah sebagai human host ataupun peran lain di dalamnya. Dan karena monster atau kaiju yang selalu datang ke bumi, maka diperlukan adanya satuan militer yang berbeda-beda pada tiap season tersebut, meskipun objektifnya tetap sama saja. Dan itulah yang membuat franchise ini sangat realistis, sebab tidak seperti franchise lainnya yang seolah-olah hanya tokoh utama saja yang mampu bertanggung jawab untuk mengalahkan monster. Di Ultra series sendiri, mereka menampilkan satu tim militer, baik yang dibangun oleh pemerintah ataupun independen, dengan berbagai senjata, gadget modern dan juga pesawat-pesawat super canggih. Attack Team di Ultraman setidaknya ditugaskan untuk menghalau kekacauan dari para monster atau kaiju. Bahkan kebanyakan human host Ultraman-nya memang selalu menjadi bagian dari tim tersebut dan juga merahasiakan identitasnya sebagai seorang Ultra. Dan meskipun kebanyakan Attack Team hampir tidak pernah bisa mengalahkan para kaiju, bahkan juga selalu bergantung kepada para Ultraman untuk menyelesaikan tugas mereka, setidaknya itu merupakan konsep baku bahwa Ultra series tetap harus melibatkan aksi manusia biasa untuk mempertahankan planetnya sendiri. Walaupun di belakang layar, usaha untuk menghadirkan Attack Team merupakan bagian dari merchandising. Kenapa? Karena untuk bisa menjual merchandise mainan berupa pistol dan juga pesawat-pesawatan, terutama di era Showa dan juga Heisei awal. Terkoneksi satu sama lain. Dan yang terakhir yang membuat franchise ini sangat realistis, karena semua Ultraman yang pernah ada terkoneksi satu dengan yang lainnya, baik dalam multiverse utama dan juga multiverse lainnya. Namun somehow, semua bisa dipertemukan dengan berbagai cara, terutama yang bisa kita lihat pada versi movie dan juga spin-off. Berbeda dengan Kamen Rider, Super Sentai dan juga franchise tokusatsu lainnya, karena meskipun ada beberapa di antara mereka yang terkoneksi, namun minim sekali penjelasan antara timeline satu series dengan yang lainnya. Berbeda dengan Ultraman yang selalu punya penjelasan mengapa satu season dan season lainnya bisa terhubung. Salah satunya tentu saja karena planet asal mereka selalu sama, yakni Nebula M78. Meskipun sekali lagi tidak semua Ultraman berasal dari planet tersebut, bahkan juga berasal dari timeline atau multiverse yang juga berbeda. Walaupun tidak selalu menghasilkan jawaban yang memuaskan, setidaknya mereka masih bisa punya alasan. Bahkan tidak hanya itu, para Ultraman asing seperti Ultraman Scott, Chuck, Bat, Power, Grid, dan juga Ultraman Reboot, mereka juga bahkan pernah dipertemukan dalam versi spin-off, movie, dan juga berbagai event berbeda. Meskipun dalam seriesnya, mereka berbicara dengan bahasa natif seriesnya masing-masing, misalnya bahasa Inggris atau bahasa Malaysia. Akan tetapi, mereka tetap bisa berdialog dalam bahasa Jepang. Setidaknya, menunjukkan bahwa Ultraman manapun bisa menguasai bahasa apapun. Atau paling tidak, mereka mampu berkomunikasi dengan cara mereka sendiri, entah bagaimana caranya. Sekian dari Tokufex Indonesia. Jangan lupa tonton video-video Tokufex lainnya, like, komen, dan juga share ke media sosial kamu. Akhir kata, salam Tokufex Indonesia.